Bismillahirrahmanirrahim. Jika orang Amerika mengucapkan good morning, jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, maka sepatutnya kita sebagai umat muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat bisa berkumpul bersama, dapat bisa bertemu bersama di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini, yang apabila amal ibadah akan diperlipat gandakan, yaitu bulan suci Ramadan. Dan sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada sang revolusioner kita yang merupakan the best in the basement. Beliau adalah sang kekasih Allah berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah dan Aminah, yang tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dengan sebuah pernyataan. Siapa yang di sini yang mempunyai mimpi besar dalam hidupnya? Seperti ingin sukses, ingin memiliki rezeki yang melimpah, ingin memiliki keluarga yang sakinah, ataupun ingin memiliki kemudahan untuk menjalani setiap kehidupannya. Ada satu kunci atau satu jawabannya adalah dengan doa. Mengapa demikian? Karena doa dapat membuka pintu langit di setiap doa-doa yang telah kita ulang. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut nih, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, saya Laura Sriwijaya Nasution dari Pangkalan SMK Negeri 4 Palembang, gugus depan 10080. Kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol singkat nih tentang sebuah pernyataan atau yang seringkali kita sepelekan. Ya, jawaban itu doa. Adapun tema yang kita angkat kali ini adalah tentang atau yang berjudul tentang the power of doa membuka pintu langit di bulan suci Ramadan. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah nggak sih kita mikir kalau kira-kira ketika aku udah berdoa, kira-kira dikabulin nggak ya? Atau bahkan ketika kita udah berdoa malah kita berpikir percuma aja aku berdoa tapi masih gini-gini aja. Wah, hati-hati ya kakak-kakak semuanya, bahwasanya doa itu nggak kayak ibaratnya order makanan yang kita langsung klik aja itu udah datang gitu, udah langsung datang. Tetapi doa itu kayak investasi yang kalau kita membutuhkan waktu, seperti kadang langsung cair, kadang juga membutuhkan waktu yang lebih lama, ataupun malah diganti dengan yang lebih baik. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun mengapa ketika kita sedang bersedih gitu, kita curhatnya malah ke media sosial, ke WA, ke Instagram, ke Twitter, atau bahkan ChatGPT. Tapi ada satu hal, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bahwasannya ketika kamu bersedih, kamu dapat menikmatinya atau dapat membuatnya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan atau berfirman dalam Quran surah Al-Ghafur, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah engkau, niscaya aku akan mengabulkannya.
Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa itu merupakan hal yang sangat terpenting untuk kita, terutama kita yang sedang berusaha dalam segala hal. Adapun kalau kita ibaratkan aja nih, the power of doa tadi adalah senjata untuk orang-orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Tirmizi, yaitu mengenai bagaimana cara kita untuk berdoa. Doa itu adalah senjata untuk orang-orang mukmin. Hadis riwayat Tirmizi. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa itu ibaratnya jangan sekedar cuma formalitas aja gitu, harus dibarengi dengan niat kita sendiri. Adapun kalau kita contoh nih, ibaratkan kalau Nabi Yunus nih ya, dia kan Nabi Yunus tenggelam atau ditelan oleh paus. Itu kan di dalam perut paus itu kan sangat gelap gulita gitu. Mungkin kita terkadang update nih, kalau kita kan sibuk nyari sinyal gitu ya, sibuk nyari sinyal, mungkin kita bakal cari HP, kita update sambil bilang, "Hai guys, aku lagi di perut ini sih paus nih." Mungkin kita update gitu kan, sambil bilang kalau 20M like, mungkin aku akan lanjut part 2 nih. Tapi Nabi Yunus tuh enggak. Nabi Yunus dia berkata atau berdoa, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Mungkin teman-teman udah nggak asing dengan doa itu. Doa itu adalah doa untuk kita semua dalam untuk doa kita memudahkan kita dari segala urusan. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika lagi galau nih, lagi putus cinta ataupun lagi ibaratnya lagi hati kita tuh lagi nggak tenang, tapi dengan hal-hal tersebut kita dapat digantikan dengan berdoa, minta ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan bahas nih tentang bagaimana sih cara doa yang sangat mustajab itu di bulan suci Ramadan ini sangat powerful. Bagaimana doa sangat powerful di bulan suci Ramadan. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada waktu-waktu mustajab untuk berdoa, terutama di bulan suci Ramadan ini, yaitu pada menunggu buka puasa. Jangan pas kita lagi buka puasa kita malah lihat makanan terus mikir kira-kira gorengan yang telah aku beli tadi apakah enak ya. Tapi kita juga harus barengi dengan berdoa gitu, agar puasa kita kan jauh lebih berkah. Yang kedua itu waktu sepertiga malam kita. Di waktu sepertiga malam kita itu kan deket banget nih di waktu kita untuk sahur. Sebelum, kan kita kan suka sahurnya 1 jam mungkin sebelum Isya. Nah, kita juga harus beriringan dengan sholat tahajud gitu sebelum kita melakukan sahur. Adapun yang ketiga adalah pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat indah daripada 1000 bulan, yang dimana setiap amal, setiap doa tidak akan yang telah kita ulang itu ibaratnya doa-doa dari 83 tahun yang lalu. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kenapa sih doa aku tuh kadang kita tuh pikir kenapa sih doa aku tuh kayak ibaratnya aku udah ngulang doa-doa itu aja, tetapi kita kadang mikirnya kira-kira doa aku tuh dijawab nggak sih sama Allah. Nah, ini ada ibaratnya ada kondisi-kondisi atau kita ubah cara kita untuk berdoa. Yang pertama itu berdoa dengan keyakinan, seperti yakinkan kepada diri kita sendiri bahwa doa itu akan dijawab oleh Allah. Kita tuh jangan overthinking dulu gitu. Tapi kita harus selalu berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dari setiap doa kita. Yang kedua itu awalkan doa-doa dengan pujian-pujian dan sholawat. Kayak gini, nggak cuma ketika kita berdoa, kita awali dengan
Ya Allah yang Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atau dengan hamdalah, dan jangan lupa dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga itu ada dengan kita mencari rezeki yang halal. Nah, ini sangat penting kakak-kakak semuanya. Karena apa? Ini sebagai introspeksi diri kita. Mungkin terkadang kita nih lagi ibaratnya kita introspeksi pekerjaan kita, mungkin kita ada yang menyakiti orang-orang lain, ataupun pekerjaan kita yang kurang, ibaratnya introspeksi untuk pekerjaan kita. Dan yang selanjutnya adalah jangan pernah berhenti untuk berdoa. Mengapa demikian? Karena doa itu ibaratnya tuh kita sebagai mukmin, ibaratnya tuh kalau mukmin nggak ada, kita sebagai mukmin itu kalau nggak ada doa tuh ibaratnya gimana gitu ya. Doa itu kayak bukti bahwa kita berserah diri kepada Allah. Doa itu bukan ibaratnya hanya meminta kepada Allah, tetapi bagaimana ketergantungan hambanya kepada Tuhannya, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah untuk berhenti berdoa bagaimanapun caranya. Karena apa? Terutama kita sebagai pelajar yang masih ingin terus mencari hal-hal baru, mencari pengalaman baru, itu harus kita iringi dengan doa. Dan adapun doa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengatakan ada 3 perkara doa itu. Yang pertama ada doa yang akan dikabulkan dengan cepat, yang kedua doa yang akan dikabulkan dengan membutuhkan waktu, dan yang terakhir adalah doa yang akan diganti dengan lebih baik. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini harus kita jadikan sebagai kunci atau sebagai puncak emas bagi kita untuk lebih FOMO gitu, untuk lebih FOMO pahalanya. Nggak apa-apa ikut FOMO, tapi FOMO pahala di bulan suci Ramadan. Dan juga bagaimana cara kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, terutama di bulan Ramadan ini, ataupun di sesudah bulan Ramadan ini. Dan di bulan Ramadan ini berhenti untuk overthinking, tapi mending kita overzikir. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang harus kita jadikan pegangan untuk kita, untuk menguatkan setiap iman kita, ketakwaan kita, bagaimana cara kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ibaratnya tuh kita sebagai hamba tidak luput dari doa. Jadi teruslah berusaha untuk segala hal yang telah kita raih. Kakak-kakak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Laura Sriwijaya Nasution dari Pangkalan SMK Negeri 4 Palembang ingin mengucapkan terima kasih banyak, dan saya ingatkan kembali bahwasannya tetap semangat untuk menjalani aktivitas dalam hidup, terutama di bulan suci Ramadan. Tetap semangat untuk menjalani semua aktivitas dalam hidup. Jangan lupa untuk bersyukur dan jadilah pribadi yang sederhana, yang penuh dengan kenikmatan Sang Penciptanya. Saya Laura Sriwijaya Nasution dari SMK Negeri 4 Palembang, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.